Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi IPA kelas 5 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama, alat gerak manusia terdiri atas A. Tulang dan otot, B. Sumsum tulang, C. Otot dan sendi, D. Sendi dan tulang. Jawabannya adalah A. Tulang dan otot. Soal nomor 2, fungsi tulang dada dan tulang rusuk adalah A. Membantu seseorang untuk berdiri tegak, B. Melekatnya otot agar bisa berjalan, C. Memudahkan posisi duduk, D. Melindungi organ dalam. Jawabannya adalah D. Melindungi organ dalam. Soal nomor 3, berikut ini yang bukan cara memelihara tulang rangka adalah A. Tidur dengan posisi bergelung, B. Mengkonsumsi makanan yang bergizi, C. Berolahraga secara teratur, D. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jawabannya adalah A. Tidur dengan posisi bergelung. Soal nomor 4, tulang yang berbentuk pipa terdapat pada A. Tulang rahang, B. Tulang paha, C. Tulang rusuk, D. Tulang panggul. Jawabannya adalah B. Tulang paha. Soal nomor 5, kelainan tulang akibat kekurangan vitamin D adalah A. Rakitis, B. Osteoporosis, C. Polio, D. Tifus. Jawabannya adalah A. Rakitis. Soal nomor 6, kelainan tulang belakang dengan menyerupai huruf C atau S dinamakan A. Rakitis, B. Skoliosis, C. Kyphosis, D. Lordosis. Jawabannya adalah B. Skoliosis. Soal nomor 7, hewan yang memiliki alat gerak sirip adalah A. Ikan, B. Komodo, C. Burung, D. Belalang. Jawabannya adalah A. Ikan. Soal nomor 8, ciri khas alat gerak pada belalang adalah A. Kaki depan dan kaki belakang yang sama panjang, B. Kaki depan yang memiliki rambut, C. Kaki belakang yang lebih kuat dan panjang, D. Kaki belakang yang berselaput. Jawabannya adalah C. Kaki belakang yang lebih kuat dan panjang. Soal nomor 9, hewan yang bergerak menggunakan kemampuan otot perutnya disebut A. Melata, B. Amfibi, C. Unggas, D. Serangga. Jawabannya adalah A. Melata. Soal nomor 10, persendian antara tulang lengan dengan gelang bahu disebut sendi A. Putar, B. Pelana, C. Peluru, D. Engsel. Jawabannya adalah C. Peluru. Soal nomor 11, penyakit pada saluran pernafasan yang tidak menular adalah A. Asma, B. Influenza, C. Bronkitis, D. Tuberculosis atau TB. Jawabannya adalah A. Asma. Soal nomor 12, saat menghembuskan nafas, udara yang dikeluarkan mengandung A. Uap air dan karbon dioksida, B. Oksigen dan karbon dioksida, C. Keringat dan uap air, D. Keringat dan oksigen. Jawabannya adalah A. Uap air dan karbon dioksida. Soal nomor 13, hewan yang bernafas menggunakan paru-paru adalah A. Ikan mas dan merpati, B. Singa laut dan paus, C. Kumbang dan paus, D. Ikan hiu dan penguin. Jawabannya adalah B. Singa laut dan paus. Soal nomor 14, pada saat terbang burung bernafas dengan A. Trakea, B. Paru-paru, C. Pundi-pundi udara, D. Kerongkongan. Jawabannya adalah C. Pundi-pundi udara. Soal nomor 15, pertukaran oksigen dan karbon dioksida diproses pada bagian A. Trakea, B. Bronkus, C. Bronchiolus, D. Alveolus. Jawabannya adalah D. Alveolus. Soal nomor 16, saluran pencernaan makanan manusia adalah sebagai berikut. 1. Mulut, 2. Usus halus, 3. Usus besar, 4. Kerongkongan, 5. Lambung. Urutan yang benar dari saluran pencernaan tersebut adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 3, 2, 4, dan 5, C. 1, 5, 4, 3, dan 2, D. 1, 4, 5, 2, dan 3. Jawabannya adalah D. 1, 4, 5, 2, dan 3. Soal nomor 17, ketika berada di mulut, makanan dicerna secara A. Mekanik, B. Kimiawi, C. Mekanik dan kimiawi, D. Kimiawi dan kinetik. Jawabannya adalah C. Mekanik dan kimiawi. Soal nomor 18, pernyataan berikut adalah tepat mengenai pencernaan mekanis, kecuali A. Melalui gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, meremas makanan, menghancurkan. B. Menggunakan enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan. C.
C. Memompa dan mendorong makanan adalah untuk memindahkan makanan dari saluran cerna satu ke saluran cerna berikutnya. D. Mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil sehingga mudah dicerna. Jawabannya adalah B. Menggunakan enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan. Soal nomor 19. Pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di A. Lambung dan usus halus, B. Kerongkongan dan lambung, C. Mulut dan kerongkongan, D. Lambung dan usus besar. Jawabannya adalah A. Lambung dan usus besar. Soal nomor 20. Salah satu fungsi lemak dalam tubuh kita adalah A. Melarutkan vitamin A, D, E, K, B. Menjaga keseimbangan tubuh, C. Mengangkut hormon, D. Mengangkut oksigen. Jawabannya adalah A. Melarutkan vitamin A, D, E, K. Soal nomor 21. Perhatikan gambar di samping ini. Enzim yang dihasilkan oleh alat pencernaan. Nomor 1 berfungsi untuk A. Mengubah protein menjadi pepton, B. Mencerna lemak menjadi asam lemak, C. Mencerna protein menjadi asam amino, D. Mengubah amilum menjadi zat gula. Jawabannya adalah D. Mengubah amilum menjadi zat gula. Soal nomor 22. Hubungan yang tepat antara enzim dan fungsinya adalah A. Lipase, menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, B. Tripsin, menguraikan amilum menjadi maltosa, C. Pepsinogen, menguraikan protein menjadi asam amino, D. HCI, mengaktifkan kinerja asam amino dan gula. Jawabannya adalah A. Lipase, menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Soal nomor 23. Perhatikan gambar di samping ini. Kerongkongan, otot berkontraksi, makanan, otot relaksasi, menuju lambung. Proses pergerakan makanan dari kerongkongan hingga ke lambung tersebut melalui suatu peristiwa yaitu A. Proses kimiawi, B. Gerakan peristaltik, C. Proses mekanik, D. Kontraksi otot kerongkongan. Jawabannya adalah B. Gerakan peristaltik. Soal nomor 24. Pada penyakit diare, infeksi bakteri atau protozoa mengakibatkan A. Penyerapan air di usus besar terganggu, B. Peradangan pada usus buntu, C. Sari-sari makanan tidak tercerna, D. Pencernaan lemak tidak dapat terjadi. Jawabannya adalah A. Penyerapan air di usus besar terganggu. Soal nomor 25. Berikut yang terjadi dalam usus besar saat proses pencernaan makanan adalah A. Membunuh kuman-kuman yang masuk dengan makanan, B. Penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan, C. Pencernaan karbohidrat dan lemak, D. Pelarutan lemak yang larut dalam air. Jawabannya adalah B. Penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Soal nomor 26. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi darah adalah A. Melarutkan lemak dari tubuh, B. Menjaga keseimbangan suhu tubuh, C. Menjaga kekebalan tubuh, D. Mengedarkan oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Jawabannya adalah A. Melarutkan lemak dari tubuh. Soal nomor 27. Peredaran darah pada ikan adalah peredaran darah A. Tertutup dan ganda, B. Terbuka dan ganda, C. Tertutup dan tunggal, D. Terbuka dan tunggal. Jawabannya adalah C. Tertutup dan tunggal. Soal nomor 28. Perhatikan gambar di samping ini. Bagian yang ditunjuk X adalah A. Bilik kanan, B. Bilik kiri, C. Serambi kiri, D. Serambi kanan. Jawabannya adalah A. Bilik kanan. Soal nomor 29. Bunyi detak jantung disebabkan oleh A. Jantung kekurangan oksigen, B. Volume darah yang terlalu banyak, C. Gerakan mengembang dan menguncup saat memompa darah, D. Adanya kolesterol atau lemak yang menumpuk di pembuluh darah. Jawabannya adalah C. Gerakan mengembang dan menguncup saat memompa darah. Soal nomor 30. Siklus peredaran darah besar yang tepat adalah A. Bilik kiri, arteri, kapiler seluruh tubuh, vena, serambi kanan, B. Bilik kiri, vena, kapiler paru-paru, arteri, serambi kiri, C. Bilik kiri, arteri, kapiler paru-paru, vena, serambi kiri, D. Bilik kiri, vena, kapiler seluruh tubuh, arteri, serambi kiri. Jawabannya adalah A. Bilik kiri, arteri, kapiler seluruh tubuh, vena, serambi kanan. Soal nomor 31. Komunitas makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya disebut A. Ekosistem, B. Habitat, C. Simbiosis, D. Interaksi. Jawabannya adalah A. Ekosistem.
Soal nomor 32, perhatikan komponen ekosistem berikut. 1. Cahaya matahari, 2. Suhu, 3. Udara, 4. Padang rumput, 5. Terumbu karang. Komponen ekosistem abiotik ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 33. Komponen biotik yang terdapat pada ekosistem air laut adalah A. Oksigen dalam air, B. Cahaya matahari, C. Terumbu karang, D. Air laut. Jawabannya adalah C. Terumbu karang. Soal nomor 34. Berikut yang merupakan contoh kompetisi yang tepat adalah A. Harimau dan singa yang berburu kawanan rusa, B. Jerapah yang makan tanaman akasia, C. Tanaman anggrek yang tumbuh di dahan pohon berkayu, D. Tanaman benalu yang tumbuh di dahan pohon mangga. Jawabannya adalah A. Harimau dan singa yang berburu kawanan rusa. Soal nomor 35. Berikut yang termasuk simbiosis komensalisme adalah A. Jamur kulit dengan tubuh manusia karena jamur kulit menyebabkan tubuh terasa gatal dan alergi. B. Tumbuhan tanduk rusa dengan pohon mangga karena tanduk rusa diuntungkan dapat hidup menempel pada batang pohon tersebut. C. Bakteri Escherichia coli yang berada di usus besar manusia karena bakteri tersebut mendapatkan makanan dari sisa-sisa pencernaan manusia dan membantu memproduksi vitamin K untuk manusia melalui proses pembusukan makanan. D. Tali putri dengan tumbuhan inangnya karena tali putri mendapat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Jawabannya adalah B. Tumbuhan tanduk rusa dengan pohon mangga karena tanduk rusa diuntungkan dapat hidup menempel pada batang pohon tersebut. Soal nomor 36. Pada penderita COVID-19, sistem pernafasannya terganggu karena terinfeksi oleh virus corona. Hubungan antara keduanya tersebut disebut dengan simbiosis. A. Parasitisme, B. Mutualisme, B. Komensalisme, D. Netralisme. Jawabannya adalah A. Parasitisme. Soal nomor 37. Dalam ekosistem empang, pond, terdapat beberapa rantai makanan. Salah satu rantai makanan yang tepat pada ekosistem tersebut adalah A. Sisa makanan, cacing, ikan, manusia, B. Ular, cacing, ikan, C. Ular, tikus, ikan, rumput, D. Jentik, ikan, ular, tikus. Jawabannya adalah A. Sisa makanan, cacing, ikan, manusia. Soal nomor 38. Berikut yang merupakan ekosistem buatan adalah A. Pantai dan gurun, B. Kolam dan sungai, C. Sabana dan pantai, D. Sawah dan waduk atau dam. Jawabannya adalah D. Sawah dan waduk atau dam. Soal nomor 39. Dalam suatu komunitas hutan terdapat makhluk hidup. 1. Bakteri, 2. Tumbuhan, 3. Elang, 4. Harimau, 5. Rusa, 6. Ayam hutan. Urutan rantai makanan dari komunitas di atas yang benar adalah A. 2541, B. 1563, C. 2534, D. 1634. Jawabannya adalah A. 2541. Soal nomor 40. Perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Tumbuhan, ayam, bakteri. Berdasarkan rantai makanan tersebut, makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi rantai makanan pada ekosistem hutan yaitu A. 1 katak, 2 kelinci, 3 landak, B. 1 ulat, 2 tikus, 3 ular, C. 1 jangkrik, 2 ulat, 3 kelinci, D. 1 walang sangit, 2 landak, 3 burung hantu. Jawabannya adalah B. 1 ulat, 2 tikus, 3 ular. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.